the hell are you, man? I am Venom. I'm just kidding. It's Dr. Michael Morbius at your service. Trailer keduanya ini dibuka dengan memperlihatkan helikopter yang ditumpangi oleh Dr. Michael Morbius dan juga timnya, ke sebuah pegunungan berkabut, tempat di mana Morbius menemukan sebuah goa untuk melakukan eksperimen ilegalnya terhadap spesies kelelawar misterius, supaya dia bisa sembuh dari penyakit darah langka yang dia derita selama ini. Kemudian kita melihat adegan flashback dari Michael Morbius waktu dia masih kecil, yang dirawat oleh seorang dokter di rumah sakit, yang menunjukkan bahwa dia merasa terpukul atas penyakit yang dia alami sampai sekarang. Adegan berikutnya, kita melihat karakter Martini Bancroft yang sedang merawat Morbius di sebuah fasilitas, lalu terdengar voice over dari karakter Morbius, dia mengatakan bahwa ia seharusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu, dan sampai sekarang dia masih bertahan hidup. Dan narasi lainnya Morbius mengatakan, bahwa orang-orang di seluruh dunia juga mempunyai penyakit yang sama dengan dirinya. Lalu adegan setelahnya, terlihat Morbius berada di acara Nobel dan menerima penghargaan sebagai dokter fisiologi terbaik, karena usaha kerja kerasnya untuk menemukan obat untuk penyakit darahnya dan juga menyembuhkan orang lain, yang punya kelainan darah yang serupa. Kita kembali ke adegan Morbius melakukan eksperimen ilegalnya, dalam eksperimennya tersebut, kita melihat Morbius menggunakan pisau dan menggoreskan telapak tangannya sambil mengeluarkan darah, supaya dia bisa memancing semua kelelawar untuk keluar dari goa itu. Ini kemudian membuat para kelelawar-kelelawar itu datang dan menyerang Morbius dan juga menghisap darahnya, yang sepertinya akan terjadi percampuran DNA antara Morbius dan juga kelelawar, yang nantinya Morbius akan bertransformasi menjadi sosok vampir yang jahat. Logo dari Sony dan Marvel muncul. Lalu scene berikutnya, terlihat sebuah kapal kontainer yang sedang berlayar di tengah laut, lalu terdengar narasi dari karakter Simon Stroud yang sedang berbicara kepada Morbius. Lalu Simon mengatakan kepada Morbius, kalau dia sudah menghilang selama 2 bulan, sejak kejadian eksperimen ilegalnya Morbius di sebuah goa, dan akhirnya ditemukan kembali di kapal kontainer yang terdampar di Long Island. Kemudian scene selanjutnya, terlihat para sekelompok pasukan bersenjata atau perompak, sedang berusaha membajak kapal kontainer tersebut, sebelum akhirnya mereka diserang oleh makhluk misterius yang kuat diduga itu adalah Morbius, yang kini sudah berubah menjadi sosok vampir. Scene berikutnya, terlihat Morbius menjadi seorang tahanan polisi dan diinterogasi oleh Simon Stroud, di mana di sini Simon mengatakan lagi kepada Morbius, apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri, dokter? Lalu Morbius menjawab, andai saja aku tahu apa yang sedang terjadi. Adegan berikutnya, memperlihatkan kita pemandangan kota New York di sore hari, lalu terlihat ada sebuah gedung yang bertuliskan, Horizon. Dalam cerita komiknya, nama Horizon sendiri merupakan tempat bernama, Horizon Lab, sebuah perusahaan milik Max Model yang bergerak di bidang teknologi, yang juga menjadi tempat Peter Parker mengembangkan armor Spider-nya, dan juga pernah diceritakan kalau Spider-Man membawa Morbius ke Horizon Lab untuk menyembuhkan kelainan vampirnya. Mungkin saja gedung Horizon Lab di film ini merupakan tempat eksperimen dari Morbius untuk menemukan obat dari penyakit darah langkanya dan juga mengendalikan kekuatannya sebagai vampir. Kemudian berikutnya terlihat Morbius yang sudah kelihatan sehat bugar dan memiliki tubuh six-pack, setelah melakukan eksperimennya bersama dengan Martini Bancroft di fasilitas Horizon. Di sini juga Morbius mempunyai kekuatan ekolokasi layaknya seekor kelelawar, dan juga super strength. Lalu terlihat Morbius memakai baju tahanan dan berada di stasiun kereta bawah tanah. Di sini Morbius mempunyai kekuatan lainnya, yaitu kemampuan melayang dan terbang, dengan bantuan gelombang ekolokasinya. Scene berikutnya, terlihat gedung bertuliskan, Oscorp. Buat kalian yang sudah tahu, nama Oscorp sendiri merupakan perusahaan milik karakter Norman Osborn, yang merupakan alter ego dari Green Goblin, di mana kalau kita lihat tampilan dari logo Oscorp di film Morbius ini, mirip seperti yang ada di film The Amazing Spider-Man 1 dan 2. Adegan berikutnya, Martini Bancroft mengatakan kepada Morbius bahwa dia sadar kalau transformasinya menjadi seorang vampir,
punya semacam batasan tertentu. Di mana kekuatannya ini tentunya akan memberikan efek samping berbahaya ke Morbius, yang membuatnya punya keinginan untuk mengkonsumsi darah manusia dan tampilannya akan berubah menjadi vampir, lengkap dengan gigi taring dan juga cakar tajamnya. Lalu terlihat Morbius dengan tampilan vampirnya berada di ruangan donor darah. Di sini Morbius sedang mencoba mengontrol kekuatan vampirnya, dan ingin meminum banyak kantung donor darah yang ada di ruangan itu. Lalu kita melihat di scene sebelumnya, di mana Morbius menggunakan cakarnya untuk menyerang para perompak bersenjata di kapal kontainer tersebut dan meminum darah dari mereka. Scene berikutnya, Martini merasa kaget dan shock, melihat Morbius yang sudah berubah menjadi vampir seutuhnya. Di scene selanjutnya, terlihat Morbius yang sedang berbicara kepada karakter yang diperankan oleh Jared Harris. Dia di sini bertujuan untuk memotivasi Morbius supaya bisa mengontrol kekuatannya dan mengingatkan Morbius tentang niat awalnya yang ingin menyembuhkan dunia bukan menghancurkannya, agar dia tidak berubah menjadi sosok yang jahat. Aktor Jared Harris di film ini masih belum dikonfirmasi memerankan karakter apa. Dan banyak kabar yang beredar, kalau Jared Harris memerankan karakter Emil Nikos, yang di cerita komiknya dia merupakan mentor sekaligus teman lamanya Morbius. Adegan berikutnya, terlihat para polisi yang sedang melakukan investigasi di stasiun kereta bawah tanah, tempat terjadinya pembunuhan yang dipercaya oleh polisi, kalau pembunuhan tersebut dilakukan oleh Morbius. Lalu terlihat Morbius yang sedang membaca koran Daily Bugle, koran berita yang pernah kita lihat di film trilogi Spider-Man versi Tobey Maguire dan juga film Venom Let There Be Carnage. Sedangkan di versi MCU, Daily Bugle merupakan situs berita di internet, yang dibawakan oleh J. Jonah Jameson. Di koran Daily Bugle tersebut, ada berita kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Dr. Michael Morbius, dan di situ juga ada sebuah Easter eggs dari dua nama karakter villain Spider-Man, yaitu Rhino dan Black Cat, yang sebelumnya pernah muncul di film The Amazing Spider-Man 2. Lalu berikutnya, terlihat para pasukan polisi yang sedang melakukan penyergapan di sebuah hutan kecil. Di sini juga ada agen Simon Stroud dan juga agen Rodriguez di tempat itu. Mungkin saja para polisi datang ke tempat ini untuk mengepung seseorang, yang kuat diduga adalah Morbius. Dan di tempat lainnya, agen Rodriguez dan agen Simon melakukan investigasi ke tempat fasilitas milik Morbius, yaitu tempat di mana Morbius menyerang para pasukan bersenjata di tempat itu. Di sini juga agen Simon menemukan kertas origami berbentuk kelelawar, yang sepertinya ini menjadi petunjuk kalau Morbius lah yang menjadi dalang di balik semua kejadian ini. Di sini agen Rodriguez mengatakan kepada agen Simon, kami tidak memiliki sesuatu yang baik ini sejak kejadian makhluk misterius di San Francisco. Perkataan dari agen Rodriguez tadi merupakan sebuah petunjuk kalau itu merupakan Easter eggs ke karakter Venom, dan seperti yang kita tahu, Venom dan Morbius berada di satu universe yang sama. Adegan berikutnya, kita melihat karakter Lucius Crown yang sedang berjalan di stasiun kereta bawah tanah, dan di film ini dia bakal menjadi villain utama yang akan dihadapi oleh Morbius. Di komiknya, Lucius Crown memiliki nama julukan yaitu The Hanger, dan dia juga mempunyai kekuatan living vampire sama seperti Morbius. Lalu selanjutnya, Morbius dengan pakaian tahanannya berjalan di sebuah gang. Terlihat di samping kirinya Morbius, ada gambar mural Spider-Man dan bertuliskan, Murderer, atau pembunuh. Tampilan Spider-Man yang ada di gambar mural itu mirip seperti versi Tobey Maguire dan juga dari game Spider-Man PS4. Lalu tulisan Murderer, yang merefer ke kejadian di ending film Far From Home, saat Quentin Beck menuduh Spider-Man sebagai pembunuh Mysterio. Adegan selanjutnya, Morbius ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dan Morbius bertemu dengan karakter Adrian Toomes alias Vulture, yang sebelumnya pernah muncul di Spider-Man Homecoming. Di sini Adrian Toomes mengatakan kepada Morbius, Dr. Michael, kau dan aku harus tetap berhubungan. Perkataan dari Adrian Toomes tadi, merupakan sebuah petunjuk kalau dia punya rencana rahasia untuk merekrut Morbius sebagai salah satu kelompok super villain yang dikenal dengan sebutan, The Sinister Six. Scene berikutnya, terlihat Morbius berada di atas gedung dan melompat sambil mengeluarkan asap hitam, yang mirip seperti kekuatan punyanya Nightcrawler di film X-Men. Selanjutnya kita melihat Martini yang dikepung oleh pasukan bersenjata, dan lalu terlihat juga Morbius yang menghindar dari serangan tembakan dengan kekuatan super speed-nya, dan kembali menyerang salah satu orang yang menembakinya. Lalu setelahnya,
Terlihat wajah Morbius yang berubah menjadi pucat dan mengeluarkan cakar di tangannya. Terlihat juga Simon Stroud dan petugas polisi yang sedang mengepung Morbius. Kemudian berikutnya, terlihat seorang perawat wanita yang ketakutan dan lari menyelamatkan diri dari kejaran makhluk misterius, yang adalah Morbius. Lalu terlihat Morbius yang sedang menjenguk seorang anak perempuan yang dirawat di rumah sakit. Adegan setelahnya, kita bisa melihat Morbius melompat di atas tangga dan menghindari serangan tembakan dari polisi. Dan di akhir trailernya, kita bisa melihat Morbius dengan tampilan vampir secara full, dan mempunyai kekuatan mengendalikan semua kelelawar, sebagai senjata pamungkas yang mematikan. Logo title dari film Morbius muncul. Lalu ditutup dengan adegan Morbius yang ditodong pisau oleh seorang preman. Dengan cepat Morbius seketika memegang dan melintir tangan si preman itu, kemudian si preman menjawab, "Siapa kau?" Dan lalu Morbius menjawab, "I am Venom," sambil merubah wajahnya menjadi vampir dan dilanjutkan dengan candaan nama aslinya. Adegan ini mirip seperti di ending film Venom, di mana Eddie Brock dan Venom menakut-nakuti seorang preman di toko Miss Chen, dan mengatakan, "We are Venom," ke preman tersebut. Film solo Morbius dijadwalkan akan tayang di bioskop pada bulan Januari tahun 2022 mendatang. Jadi itulah video pembahasan tentang breakdown trailer kedua dari film Morbius. Dan jika kalian punya teori atau pendapat lain yang kita bahas tadi, silakan tuliskan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kita ini, untuk pembahasan film-film seru dan menarik lainnya, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.